Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 221 sampai bab 230. Geralt, Lilian dan Sharon berjalan mendekat dan mereka melirik Geralt dan Quetta. Lilian dan Sharon selalu ingin melakukan perjalanan sebelum mereka lulus dan sebelumnya mereka mendengar tentang betapa indahnya York North dari Hayward dan dia telah mengundang mereka untuk berkunjung. Karena mereka bebas, mereka memutuskan untuk mengunjungi Gunung York North. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Geralt di sana. Kamu kenal dia, Lilian? Salah satu gadis itu mengerutkan kening. Mereka menilai Geralt dari penampilannya dan kemudian mereka melirik Quetta dan mengira dia sama miskinnya dengan Geralt. Mereka semua tidak terlalu ramah. Tentu saja, dia adalah teman sekelas SMA yang saya sebutkan kemarin. Kebetulan sekali, Lilian mencibir. Lilian terkejut saat terakhir kali dia mengetahui bahwa Geralt mengenal Yancy di pertemuan kelas. Semua orang mengira Geralt akhirnya maju. Tetapi kemudian dia segera menyadari bahwa Yancy bahkan tidak mengingatnya setelah pertemuan itu. Ketika orang bertanya kepada Yancy apakah dia tahu siapa Geralt, dia langsung menjawab tidak. Rumor mengatakan bahwa Yancy selalu bertindak seolah-olah dia mengenal seseorang. Terakhir kali di pertemuan itu, dia pasti bermain-main dengan Geralt juga. Setelah Lilian tahu itu, dia merasa senang telah menghina Geralt. Apakah itu pacarmu, Geralt? Tanya Sharon. Geralt kemudian menggelengkan kepalanya. Orang miskin harus mencari pacar yang sama-sama miskin. Melihat keduanya membuat Sharon merasa bahwa mereka benar-benar murah. Sharon merasa sangat konyol mengingat hari-hari ketika dia menggoda Geralt. Tidak, ini teman terbaikku, kata Geralt. Menurutku, meskipun Quetta miskin, dia cukup cantik untuk tidak menjadi pacar Geralt, kata Hayward. Dia mengenal Quetta sejak muda dan tahu bahwa orang tua angkatnya tinggal di York North Village. Hayward, kamu kenal dia? Tentu saja, biar ku ceritakan padamu tentang dia. Hayward berbisik pada gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu menatap Quetta dengan lebih mencemooh. Quetta tahu bahwa Hayward memberitahu mereka bahwa dia yatim piatu, anak yang tidak diinginkan siapapun. Dia memegang ujung bajunya erat-erat karena dia merasa malu. Geralt meraih tangannya memberitahu dia bahwa dia ada di sisinya dan berkata, "Ayo pergi dari sini, Quetta." Geralt tidak ingin ada hubungannya dengan teman-teman sekelasnya di SMA. Aduh, ada yang marah. Karena kalian ada di sini, mengapa tidak makan domba yang ditusuk? Saya yakin kalian belum pernah mencicipinya. Kami membutuhkan seseorang untuk membantu kami dengan tusuk sate juga. Kalian berdua harus tinggal. Lilian mencibir saat dia berkata. Lilian baru saja mendapat ide untuk memiliki 2 pekerja gratis yang bisa bekerja untuk mereka dan itu sia-sia untuk tidak menggunakannya. Geralt mengabaikan mereka. Quetta, apakah menurutmu kamu harus pergi? Apakah Anda tidak ingat siapa yang menyelamatkan batu nisan orang tua asuh Anda? Kami mentraktirmu makan dan yang kami butuhkan hanyalah bantuan dengan tusuk sate. Hayward mengejeknya dengan main-main. Hayward tidak banyak bicara terakhir kali karena dia tidak memiliki status apapun. Hal-hal telah berubah sekarang. Orang-orang mengalir di sekelilingnya sejak desa itu akan dibangun. Penghinaannya sangat berguna terhadap Quetta. Quetta berhenti dan berkata, "Kamu bisa pergi dulu, Geralt. Aku akan membantu mereka." Quetta tahu segalanya tentang Geralt dan berjanji untuk menutupinya. Dia tahu Geralt tidak akan melakukan hal-hal semacam ini dan orang-orang ini tidak pantas membiarkan Geralt melayani mereka. Quetta memutuskan untuk tinggal. Geralt tidak ingin meninggalkan Quetta sendirian. Itu hanya tusuk sate. Dia kemudian memutuskan untuk menemani Quetta. Setelah mereka memutuskan untuk tinggal, dia menelepon Zack dan memberitahunya tentang situasinya dan memintanya untuk kembali sendiri terlebih dahulu. Sementara itu, Hayward dan yang lainnya segera memesan beberapa daging domba, kompor barbecue, dan beberapa kotak bir. Pesta barbecue pun dimulai. Geralt dan Quetta butuh berjam-jam untuk menyelesaikan menyatukan daging itu. Ini 50 tusuk sate untuk kalian berdua. Ambil kompor kecil dan minggir. Lilian dengan arogan memberikan Geralt beberapa tusuk sate dan kembali ke kompor mereka. Hanya itu yang diinginkan Geralt. Tiba-tiba dia mendengar mereka berteriak, "Sharon! Kamu serius?
Apa kau benar-benar akan putus dengan Murphy? Ya, kami telah berdebat selama 2 hari terakhir dan saya benar-benar berpikir kami tidak cocok. Saya akan memberitahu dia malam ini. Bahkan, kupikir Murphy juga menggoda gadis lain. Kata Sharon, dasar brengsek, bagaimana dia bisa melakukan itu padamu di belakangmu? Dia sepertinya sangat mencintaimu. Itu sangat menjijikkan. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Teriak seorang gadis. Saya setuju. Jika Murphy benar-benar brengsek, Anda harus benar-benar putus dengannya. Ada pria yang lebih tampan dan lebih kaya di luar sana. Kata Lilian. Sharon mengangguk sambil membelai rambutnya. Sejujurnya, Sharon sudah memutuskan untuk putus dengan Murphy sejak pertemuan kelas ketika dia melihat Murphy bertingkah seperti budak di depan Yancy. Dia dulu berpikir bahwa selama pria itu baik padanya dan pekerja keras, dia tidak akan keberatan, tetapi dia terlalu naif. Apalagi di depan orang kaya, Anda tidak akan berarti apa-apa jika hanya bekerja untuk mereka. Gerald adalah contoh yang sangat baik. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia akan tetap bekerja untuk orang lain. Pola pikir Sharon perlahan berubah. Sharon, sebagai teman dan ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Jadi, aku harus memberitahumu bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kata Hayward. Sharon memandang Hayward saat dia menyisir rambutnya dan tersenyum. Gerakan itu seolah-olah dia memberitahu Hayward bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Semua orang di sana merasakan sesuatu tentang gerakan itu. Mereka semua merasa bahwa Sharon tertarik pada Hayward dan Hayward juga merasakan hal yang sama. Mereka saling menggoda. Sharon tahu bahwa setelah Hayward menjadi kaya, akan lebih baik bersamanya daripada bersama Murphy. Lilian mengerutkan kening pada gerakan mereka. Kecemburuan muncul di kepalanya. Hayward adalah teman sekelasnya dan dia hanya akan memperkenalkan begitu banyak teman pria kepada Sharon karena dia punya pacar, Murphy. Setelah mengetahui bahwa Hayward akan menjadi kaya, Lilian ingin membuatnya pindah. Tetapi dia menyadari bahwa dia mungkin baru saja menyatukan Hayward dan Sharon. Lilian tidak akan pernah berpikir bahwa sahabatnya akan menjadi musuhnya dan dia kesal. Sementara itu Gerald datang untuk mengambil beberapa tusuk sate dan Lilian marah padanya. Kamu orang bodoh yang menjijikkan. Yang kamu lakukan hanyalah makan. Bajingan. Lilian cemburu. Dia sama sekali tidak dalam suasana hati yang baik dan merasa Gerald lebih merusak pemandangan ketika dia melihat dia datang. Dia masih bisa mempertahankan beberapa bentuk dasar kesopanan di masa lalu. Tetapi begitu Lilian melihatnya, dia mulai memarahinya. Singkatnya, dia telah mengatakan banyak hal buruk di depan umum. Semua orang datang. Dan setelah dibujuk, Lilian akhirnya sedikit tenang. Gerald benar-benar ingin melakukan satu hal sekarang. Dia sangat ingin memberi Lilian tamparan keras di wajahnya. Sudah cukup buruk bahwa dia terus-menerus mengejeknya. Sekarang, dia langsung memprovokasi dan memandang rendah dia. Baik, cukup. Lilian, mengapa nitpick? Jika dia mau makan, maka biarkan dia makan. Anda memiliki reputasi Anda sendiri untuk dijaga. Lagi pula, Anda akan menjadi guru, dan Anda akan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap. Kata Hayward sambil tersenyum. Ketika dia melihat bahwa Hayward secara pribadi datang untuk membujuknya, Lilian akhirnya tenang. Mendesah, orang ini membuatku sangat kesal dan frustrasi. Meskipun Anda miskin sebelumnya, Saudara Hayward, setidaknya Anda kaya sekarang setelah menerima kompensasi. Kamu tidak akan melupakan dan mengabaikanku hanya karena itu, kan? Lilian bertanya sambil bersandar pada Hayward. Kenapa aku bahkan melakukan itu? Apapun yang terjadi, kamu, Lilian, akan selalu menjadi teman baikku. Jawab Hayward sambil tertawa. Kata-kata itu membuat Sharon merasa sedikit tidak nyaman. Faktanya, semua orang yang hadir dapat merasakan sesuatu yang salah di atmosfer malam ini. Dan jelas, terjadi tarik ulur antara Lilian dan Sharon. Kedua rival terus bertarung diam-diam saat mereka terjebak di sekitar Hayward. Kampung halaman Hayward akan segera dibangun kembali. Tidak peduli bagaimana keadaannya, dia pasti akan menerima beberapa properti sebagai balasannya. Dan begitu saja, dia akan mengantongi beberapa juta dolar. Dan keamanan finansialnya terjamin. Tidak heran kedua wanita cantik itu memperebutkannya dengan sengit. Gerald, kemari, yang ini sudah dipanggang. Quetta memandang Gerald, sekarang mengepalkan tinjunya.
dan tampak seperti akan meledak. Buru-buru, dia menarik Geralt ke samping. Quetta terus menasihati dan membujuk Geralt. Dan Geralt tidak kehilangan kesabaran karena bujukannya. Hahaha, mereka bisa menggurui dia semua yang mereka inginkan sekarang. Satu hal, meskipun mau tak mau dia bertanya-tanya seperti apa wajah Lilian dan Sharon ketika dia akhirnya bisa mengumumkan identitasnya. Akankah mereka menyesali tindakan mereka hari ini? Geralt tersenyum pahit, mengabaikan mereka. Dia hanya menikmati pemandangan danau bersama Quetta. Malam itu, Hayward menempatkan semua orang di Wisma Desa. Geralt melihat bahwa itu sudah larut malam, dan sepertinya Quetta benar-benar ingin bermalam di sini. Itu mungkin karena dia merindukan saat-saat dia bersama orang tua angkatnya. Setelah Lilian dan yang lainnya mundur ke kamar mereka, Geralt masing-masing mendapatkan Quetta dan dirinya sendiri satu kamar. Singkatnya, selain insiden dengan Lilian, hari Geralt cukup santai. Dia benar-benar tidak sabar menunggu gunung itu dikembangkan. Ketika itu terjadi, dia bisa hidup sendiri dengan tenang dan damai. Itu adalah malam yang tenang. Pagi-pagi keesokan harinya, dia mengantar Quetta menuruni bukit. Dia berharap dia tidak akan bertemu dengan Lilian dan yang lainnya. Dia mungkin benar-benar menghajar mereka kali ini. Geralt tiba-tiba menginjak rem, dan mobil berhenti mendadak. Masih ada waktu sebelum kamu mulai bekerja, dan aku punya waktu luang sebelum kelasku dimulai. Ayo pergi ke restoran Michelin itu untuk makan. Geralt menunjuk ke restoran berbintang Michelin di samping jalan. Wow, saya pernah mendengar rekan kerja saya mengatakan bahwa restoran Michelin sangat mahal. Hanya orang kaya seperti Anda yang mampu membeli tempat-tempat itu. Aku tidak akan masuk. Quetta menggelengkan kepalanya dan melihat ke lantai. Geralt tersenyum. Jangan khawatir. Saya keren jika Anda ingin makan di sini setiap hari. Sejak dia menjadi mewah, kepercayaan diri Geralt meningkat secara signifikan, terutama dalam cara dia berbicara. Jadi bagaimana jika Michelin mahal? Tidak bisakah dia makan di sini setiap hari? Quetta tidak dapat menghentikan Geralt untuk segera memesan meja yang bagus langsung dari internet. Pada akhirnya, Geralt memutuskan untuk membawa Quetta ke restoran Michelin. Halo Pak, jumlah tamu. Setelah mereka memasuki restoran, pelayan berjalan dan menyapa mereka dengan senyuman. Kita berdua, saya sudah memesan meja. Geralt menjawab dengan tenang. Pelayan itu sedikit mengernyit. Lagi pula, tidak peduli bagaimana dia memandang keduanya. Sepertinya mereka tidak mampu makan di restoran Michelin. Namun, dia hanya mengangguk sopan karena profesionalismenya. Dia akan bertanya kepada Geralt meja mana yang telah dia pesan. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita berjalan ke arah mereka. Ketika gadis itu melihat Geralt, dia benar-benar tercengang. Geralt, kenapa kamu di sini? Anda benar-benar datang ke restoran Michelin. Sarah. Geralt sedikit terkejut melihat Sarah, yang sangat cantik hari ini. Dia mengenakan gaun pendek hitam dan ketat. Geralt dapat dengan jelas mengingat semua yang terjadi di pesta ulang tahun Felicity. Wanita gila itu telah membuang ponselnya, bahkan memercikkan segelas air padanya hanya karena dia menyentuhnya. Dia sangat marah saat itu, dengan serius mempertimbangkan untuk mencari Sarah untuk membalas dendam. Akibatnya, wanita gila itu pergi. Dan dia tidak menemukan siapapun ketika dia mencoba mencarinya. Geralt dipenuhi dengan kebencian dan dendam selama beberapa hari terakhir karena masalah ini. Tanpa diduga, dia akan bertemu dengannya di restoran Michelin, pagi-pagi sekali. Kenapa kau menyebut namaku dengan lantang? Siapa bilang kamu bisa menyebut namaku kapanpun kamu mau? Geralt, tiba-tiba orang menyedihkan sepertimu benar-benar berani datang ke tempat seperti ini. Astaga! Kamu bahkan punya pacar, Sarah mengucapkan dengan jijik ketika dia melihat wanita itu berdiri di sebelah Geralt. Sarah, apakah kamu tahu mereka berdua? Seorang anak laki-laki kurus dan menarik yang berdiri di samping Sarah menatap dingin ke arah Geralt dan Quetta. Tentu saja aku mengenalnya, dia hanya orang miskin di kelas Felicity. Bukankah Anda mengatakan bahwa Michelin adalah restoran paling eksklusif di Maybury City? Bagaimana orang seperti ini bisa memasuki restoran seperti ini? Lihat saja apa yang mereka kenakan. Sarah mencengkeram lengan Finn saat dia mengeluh dengan tidak sabar. Dia awalnya senang bahwa dia memiliki kesempatan untuk makan di restoran Michelin yang mewah dan berkelas. Wanita pada dasarnya sia-sia.
Sarah dan Finn duduk di dekat jendela kaca besar, dan setiap orang yang lewat bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tatapan iri mereka membuat Sarah sangat gembira. Omong-omong, pengenalan singkat tentang Finn. Finn juga seorang mahasiswa dari Universitas Sunnydale. Menjadi salah satu pewaris kaya, dia langsung jatuh cinta pada Sarah setelah menonton siaran langsungnya. Dia bahkan pergi sejauh untuk menghadiahinya dengan $3.000. Tanpa sepengetahuannya, dia secara bertahap menjadi penggemar terbesar Sarah dan juga kekasihnya yang ambigu. Jadi, begitulah mereka, menikmati makan bersama di tempat yang bisa mereka kagumi. Namun, Sarah sama sekali tidak menyangka dia akan bertemu. Dari semua orang, Geralt, ketika dia kembali dari kamar kecil. Itu semua terlalu memalukan. Hahaha, jangan khawatir tentang itu, Sarah. Anda mungkin mengatakannya dengan benar. Keduanya mungkin di sini untuk bekerja. Bagaimana mungkin mereka bisa makan di sini? Finn buru-buru membujuk Sarah. Seperti saya peduli. Omong-omong, orang terakhir yang ingin kutemui di pagi hari adalah benda ini. Benar-benar melemahkan semangatku. Ini benar-benar melemahkan semangatku. Saya ingin memberitahu manajer Anda, berhenti mempekerjakan pelayan kelas rendah seperti itu. Kalian seharusnya mendapatkan staf yang sesuai dengan kelas kalian. Kalau tidak, orang kaya mana lagi selain kita yang mau makan di sini? Sarah terus bertingkah seperti anak manja, mengejek pelayan saat dia mengamuk dengan menggurui. Nona yang terhormat, ini bukan pelayan kami. Mungkin mereka adalah tamu yang datang untuk makan di sini. Dia dengan cepat memberitahu Sarah. Menatap Geralt dari atas ke bawah. Dia mungkin terdengar sedikit merendahkan karena dia meremehkan Geralt sejak awal. Sial, bukan pelayan. Sarah tercengang. Pada titik ini, Geralt sudah cukup. Dia menatap pelayan dengan dingin. Sudah cukupkah kamu mengatakannya? Di mana meja yang saya pesan? Cepat dan bawa aku ke mejaku sekarang. Saya datang ke sini hari ini untuk mencoba makanan Anda. Pak, saya benar-benar minta maaf. Tapi toko kami biasanya menyajikan makanan non-budget. Mengapa Anda tidak melihat ini? Kata pelayan itu dengan nada meminta maaf. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk menyinggung tamu seperti Sarah karena orang-orang seperti ini. Apakah begitu? Jawab Geralt, tersenyum pahit. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya sebelum menunjukkan formulir pemesanan meja VIP yang baru saja dia pesan online. Ketika server menyadari apa yang dia dapatkan, dia langsung tegang. Pria ini sebenarnya telah memesan meja VIP. Melayani meja VIP akan memberinya komisi $300. Belum lagi pemain biola yang secara khusus disewa untuk bermain untuk reservasi itu. Raut wajah pelayan hampir seketika berubah dari penghinaan menjadi antusiasme. Tolong Pak. Silahkan masuk. Dengan sedikit membungkuk, dia membawa Geralt ke tempat yang jelas terpisah dari ruang makan umum. Setelah itu, seorang pemain biola dengan setelan jas dan sepatu kulit meletakkan biolanya di bahunya dan bermain untuk meja Geralt. Pengalaman itu cukup mengejutkan Sarah. Dia akan merasa sangat terhormat bisa duduk di dekat jendela. Apalagi ini. Alih-alih si brengsek yang menyedihkan, dia seharusnya Geralt benar-benar menjadi tamu terhormat di rumah itu. Belum lagi perlakuan khusus yang diberikan padanya. Di mana Geralt menemukan begitu banyak uang? Sarah bingung tanpa batas. Berapa banyak uang yang kamu punya? Saya harus mengatakan. Geralt, Anda benar-benar berani menghabiskan uang Anda seperti ini. Hahaha, mencoba berpura-pura Anda benar-benar kaya dan keren untuk mengesankan pacar kecil Anda sekarang. Tidak yakin. Sarah terus mengejek Geralt. Geralt hanya menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia benar-benar tidak bisa diganggu tentang wanita ini lagi. Sekarang dia memiliki tamparan di wajahnya. Bagaimana dia masih bisa mengatakan sesuatu? Apakah Anda ingin membeli beberapa bunga, Tuan? Ini adalah mawar Damaskus yang indah dari Bulgaria. Sedikit mahal, mungkin, tapi semuanya layak untuk Anda. Anda harus membeli karangan bunga untuk kekasih Anda yang cantik di sini. Seorang pelayan cantik dari negeri asing mendorong gerobak dengan hati-hati dari meja ke meja. Saat dia bergerak, aroma bunga mengikutinya. Pengunjung di sekitar restoran langsung tertarik dengan warna dan aroma mawar. Ini mawar Damaskus, salah satu mawar paling terkenal di dunia. Saya selalu ingin menerima karangan bunga itu. Finn, bisakah kamu membelikanku satu?
Ketika mawar yang sangat romantis menarik perhatiannya, Sarah langsung mengalihkan pandangannya dari Geralt. Dia sepertinya tersihir oleh bunga itu, tidak bisa berhenti menatap gerobak. Baiklah, baiklah. Aku akan membelikanmu apa saja selama kamu menyukainya. Finn menggoyangkan arloji emas di pergelangan tangannya sebelum mengambil sebuket mawar dari gerobak. Dengan sekitar 30 tangkai bunga di setiap karangan bunga, mereka memancarkan aroma yang sangat harum. Berapa banyak ini? Finn bertanya. Terima kasih Pak, Anda sangat cerdas. Ini akan cocok untuk pacarmu yang cantik. Jawab pelayan cantik itu dengan senyum semanis bunga yang dijualnya. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Berapa harganya? Dia bertanya. Dengan percaya diri mengeluarkan dompetnya. Finn merasa gembira dan bangga ketika dia melihat bahwa hampir semua orang di Michelin menatapnya dengan iri dan hormat. Ada 36 tangkai mawar di buket ini. Jadi itu saja, hanya $1.080. Apa? Tangan Finn bergetar sedikit. Dan dengan mata terbuka selebar bola golf, dompetnya jatuh ke tanah. Dia telah mendengar tentang mawar berharga sekitar $300–400. Meskipun dia pernah mendengar tentang karangan bunga mawar yang harganya mencapai $400, itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang bunga mawar yang harganya lebih mahal dari $1.000. Finn benar-benar tercengang. Ada apa denganmu, Finn? Mereka memesan ini khusus untuk istri dari beberapa pemimpin negara. Kelopak mawar ini sangat lembut dan halus. Dibudidayakan secara profesional sebelum ditanam. Bila dilakukan dengan benar, mawar ini bisa hidup lebih dari 3 bulan tanpa layu. Saya percaya mereka harus bernilai setidaknya $10.000–12.000. Ketika Sarah melihat ekspresi tercengang Finn, dia berusaha memohon padanya. Dia sangat menginginkan mawar itu. Pelayan cantik itu juga mengangguk. Pak, saya bisa tahu dari pandangan pertama bahwa pacar Anda pasti seorang penikmat bunga. Dia bisa langsung tahu bahwa ini sangat berharga. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu kredit atau uang tunai? Batuk, apa? Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tiba-tiba teringat, saya sudah memesan buket lain untuk Sarah. Sudut mulut Finn sedikit berkedut. Setelah itu, dia buru-buru meletakkan kembali buket mawar itu ke gerobak. Sarah hancur, terutama karena banyak yang sekarang melongo canggung dan menertawakan mereka. Dia menjadi terhina dan malu. Itu semua berkat kesombongannya. Dia pikir dia menemukan pria yang sangat kaya dan cakap untuk dirinya sendiri. Dan meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan brother ordinary man, dia masih individu yang sangat kompeten. Sarah pikir dia akhirnya bisa mengalami bagaimana rasanya dimanjakan dengan uang. Namun, saat dia melihat ke arah Finn, jelas dia sedikit berpikir berlebihan. Finn tidak keberatan menghabiskan $1.500 hingga $3.000. Dia tidak bisa menghabiskan lebih banyak bahkan jika dia mau. Apalagi menghabiskan $12.000 untuk sebuah karangan bunga. Dia berbalik untuk melihat sekeliling. Sangat ingin menghindari tatapan mengejek dari para tamu restoran. Sebaliknya, yang dia lihat hanyalah Geralt yang melihat ke arahnya. Dia sepertinya dengan senang hati mengobrol dengan pacarnya yang tidak enak dipandang itu. Tanpa peringatan, Sarah meledak dalam kemarahan. Dia berdiri dan menunjuk langsung ke Geralt, yang berada di meja VIP, sebelum berteriak padanya dengan sekuat tenaga. Sialan! Geralt, apa yang Anda tertawakan? Pecundang yang menyedihkan itu. Apa yang lucu? Bukankah dia memesan meja VIP hanya untuk bertindak rat? Beraninya dia menertawakannya. Siapa bilang aku menertawakanmu? Saya hanya melihat bunga. Mengapa? Apakah itu mengganggumu juga? Jawab Geralt dengan marah. Karena dia melihat bahwa Quetta tampaknya sangat menyukai mawar itu. Dia bertanya padanya yang mana yang dia inginkan. Untuk itu, dia mendapat teguran keras dari Sarah. Ya Tuhan, apakah Anda benar-benar tertarik dengan mawar? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu layak untuk mereka? Sarah mencibir. Geralt menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Sebagai gantinya, dia menjentikkan jarinya dan memberi isyarat kepada pelayan yang menjual bunga kepadanya. Ketika dia melihat bahwa layanannya dibutuhkan, pelayan itu tersenyum dan dengan bersemangat mendorong gerobak ke Geralt. Ada berapa bunga mawar, Pak? Apakah Anda bertanya tentang jumlah mawar di gerobak ini? Tanya pelayan cantik itu dengan heran. Total 1.001 mawar, Pak. Dia melanjutkan dengan antusias.
1001 mawar. Jadi, itu seharusnya sekitar 30.000 dolar. Itu kira-kira benar, Tuan. Bolehkah saya bertanya? Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Pelayan bertanya sambil menatap Geralt dengan mata terbuka lebar. Quetta. Sementara itu, menyadari apa yang akan dilakukan Geralt. Memang, dia telah menatap mawar Damaskus itu untuk sementara waktu sekarang. Dia ingat melihat mereka di buku pelajarannya ketika dia masih muda. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan mengejutkan hari ini membantunya akhirnya melihat keajaiban mawar Damaskus. Setelah hanya melihat mawar dalam gambar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan linglung. Geralt pasti berencana membeli semua mawar karena dia tahu bahwa dia sangat menginginkannya. Dia baru saja akan mencegahnya ketika sudah terlambat. Geralt sudah mengeluarkan kartu banknya. Dan dengan acuh tak acuh, dia berkata, "Saya akan mengambil semuanya. Dan saya akan membayar dengan kartu. Permisi." Pelayan itu tercengang. Sarah menelan ludah kaget, merasa seolah-olah dia baru saja ditampar keras di wajahnya. Ini tidak mungkin terjadi. Apakah pecundang menyedihkan itu masih berpura-pura kaya? Dia harus melakukan suatu tindakan. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Namun, suara transaksi kartu yang sukses terdengar seperti tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajah Sarah. Satu demi satu. Itu 30.000 dolar. Ya Tuhan, Geralt sebenarnya memiliki lebih dari 30.000 dolar. Dan dia menghabiskan semuanya seolah-olah itu tidak masalah sedikit pun. Aku akan mengirimkan ini ke kediamanmu. Dan aku yakin mereka akan menemukan tempat di rumahmu yang indah. Geralt bahkan tidak repot-repot melihat ekspresi terkejut Sarah. Sebaliknya, dia terus mengobrol dengan Quetta saat mereka menikmati makan bersama. Setelah mereka selesai makan, mereka meninggalkan restoran. Bahkan tidak sekalipun Geralt repot-repot melihat Sarah. Sarah merasakan sakit yang luar biasa dalam dirinya setelah melihat Geralt mengabaikannya sepenuhnya. Ya Tuhan, seorang pria yang selama ini dia benci dan dipandang rendah ternyata kaya raya. Apa? Tidak, dia harus mencari tahu. Setelah tersadar dari pingsannya, Sarah segera mengejar Geralt. Namun, yang dia lihat hanyalah bagian belakang Lamborghini yang menjauh dari bagian depan restoran. Di mana Geralt dan gadis yang bersamanya? Bukankah itu mobil sport mewah? Ya Tuhan, akhirnya, aku melihat seseorang mengemudikan benda itu. Sepertinya pemuda kaya misterius itu telah muncul. Kenapa aku tidak mendekatinya lebih awal? Kalau saja saya selangkah lebih cepat, saya akan melihat siapa pria kaya dan muda itu. Sayang sekali, Sarah menghentakkan kakinya cemas. Sekali lagi, perahu telah meninggalkan dermaga, dan dia melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan pria kaya dan muda itu. Tapi kemudian, sesuatu sepertinya terlintas di benak Sarah. Dia terkesiap ngeri. Tidak, di mana Geralt? Dia melihat Lamborghini pergi begitu dia keluar. Geralt juga pergi. Tapi di mana Geralt bisa berada saat itu? Mungkinkah itu berarti, sial, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia benar-benar tidak berani memikirkannya lagi. Sarah menarik napas dalam-dalam. Bukankah itu konfirmasi bahwa Geralt adalah pemilik Lamborghini? Sarah tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Geralt. Saat itu, tanpa basa-basi irisan semangka di kap mesin Lamborghini. Sekarang, Geralt ada di sini. Dan mobil itu juga ada di sini. Belum lagi bagaimana Sarah secara pribadi menyaksikan Geralt mengeluarkan 30.000 dolar tanpa ragu-ragu. Geralt adalah pemilik mobil itu. Seberapa kaya sebenarnya Geralt? Sarah ketakutan. Tidak dapat menerima deduksinya sendiri yang tidak dapat dipercaya. Itu tidak benar. Itu tidak mungkin benar. Geralt, di sisi lain, telah kembali ke sekolah setelah mengirim Quetta pulang. Dia menuju ke tempat parkir kecil yang terpencil, tempat dia biasanya memarkir mobilnya. Dia kemudian keluar, mengunci mobil di belakangnya. Halo, Geralt. Seorang gadis tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, meninggalkan Geralt mulai. Persetan, apa yang sedang kamu lakukan? Dia mundur selangkah karena kaget. Dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa ketika dia melihat wajah pengunjung yang tidak diinginkan. Gadis yang berdiri di depannya ternyata adalah Whitney. Hehehe, saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Crawford, saya tahu Anda memarkir mobil Anda di sini. Wow, Anda benar-benar luar biasa. Geralt,
Saya benar-benar tidak berharap mobil ini menjadi milik Anda. Anda salah satu orang jahat. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa mobil ini milik Anda? Anda membuat saya salah paham tentang Anda. Geralt bertemu dengan Whitney dan keluarganya ketika dia menyamar sebagai pacar Jane untuk bertemu orang tuanya. Berkat pertemuan itu, Whitney mengetahui bahwa Geralt adalah pemilik kupe cantik itu. Seharusnya tidak ada yang tahu tentang ini. Setelah kembali ke rumah, Whitney mengalami malam tanpa tidur, di mana yang bisa dia pikirkan ketika dia menutup matanya hanyalah Geralt. Kenangan tentang segala sesuatu yang telah terjadi di antara mereka begitu saja menyerbu pikirannya. Geralt di masa lalu dulunya adalah orang miskin yang terus-menerus diganggu olehnya. Dia akan selalu melakukan apapun yang dia minta. Di matanya, bahkan seekor anjing lebih berharga daripada yang pernah dimiliki Geralt. Namun, Whitney tidak tahu apa yang salah dengannya. Tidak tahu kapan sikapnya terhadap Geralt berubah. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia jatuh cinta dengan Geralt. Tidak masuk akal jika dia terus memimpikannya. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Geralt benar-benar menakjubkan dan menawan. Dia sangat menarik. Dia benar-benar ingin menggigitnya. Whitney telah memikirkannya dan sangat ingin melihat Geralt-nya yang tampan sesegera mungkin. Dia datang lebih awal untuk menunggunya. Geralt, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Whitney bertanya dengan lembut. Geralt bisa merasakan merinding saat melihat ekspresi wajah Whitney. Whitney, kamu tidak harus seperti ini. Sejujurnya, aku dulu membencimu karena intimidasi dan ejekan yang terus-menerus itu. Sekarang saya memikirkannya. Saya lebih suka bagaimana Anda dulu memperlakukan saya. Jadi, berhentilah bersikap seperti ini. Oke. Geralt menjawab dengan tegukan. Saya menyadari Anda memiliki kecenderungan masokis. Geralt, jadi, apa aku harus memarahi dan memukulmu seperti dulu agar kau bisa bahagia? Whitney mengedipkan mata. Jelas, Geralt tahu apa maksud dari kedipan itu. Dia bisa merasakan pin dan jarum menusuk kulit kepalanya. Jika dia tahu bahwa Whitney adalah gadis seperti ini, dia tidak akan pernah memberitahukan identitasnya. Bagaimana mungkin kamu tertarik padaku, Kak? Anda hanya tertarik pada uang saya. Geralt tidak berani mengatakannya dengan lantang. Whitney mengetuk-ngetukkan kakinya dengan cemas. Oh, kamu selalu begitu pendiam sejak pertama kali kita bertemu. Bisakah Anda lebih genleman? Saya memperlakukan Anda dengan buruk di masa lalu. Dan sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk menghukum saya. Anda dapat menghukum saya dengan cara apapun Anda. Oke. Whitney mendekati Geralt, mencengkeram lengannya erat-erat. Dia sudah terlalu memikirkannya sehingga dia akan menjadi gila. Tentu saja, dia lebih dari bertekad untuk melahap Geralt utuh. Perilakunya saat ini menunjukkan bahwa dia sangat ingin mencapai tujuannya. Saat itu, Geralt akan merasakan pencapaian tertentu jika dia bertemu seseorang yang menakjubkan seperti Whitney. Sekarang, setelah semua intimidasi yang mengerikan itu, dia menjadi mengganggunya seperti anjing. Sekarang, Geralt hanya bisa panik. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dan merinding tumbuh di sekujur tubuhnya. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia secara naluriah melarikan diri. Geralt, kembali ke sini. Whitney berteriak sambil melompat dengan cemas. Dia tersenyum pada dirinya sendiri ketika Geralt berlari untuk hidup. Dia awalnya berpikir bahwa Geralt akan membencinya sampai membenci ketika dia melihatnya. Sekarang, sepertinya Geralt sebenarnya lebih takut padanya. Itu hanya bisa berarti bahwa dia masih memiliki kesempatan. Pikiran melintas di benaknya. Whitney menyilangkan tangannya, melihat ke kursi penumpang Lamborghini. Suatu hari, aku, Whitney, pasti akan duduk di samping Geralt saat dia mengantarku berkeliling sekolah. Sementara itu, Geralt sudah berlari sepanjang jalan kembali ke kelasnya. Ini adalah alasan mengapa dia tidak pernah ingin dengan sembarangan mengungkapkan identitasnya. Itu jelas tidak narsis. Geralt tahu betul bahwa penggali emas materialistis seperti Whitney atau Safia akan menerkamnya seperti hari esok. Mereka hanya akan menyebabkan gangguan dalam hidupnya. Terlepas dari bagaimana dia akan hidup setelah ini, Geralt dengan sepenuh hati ingin menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Setelah kembali ke kelasnya, Geralt melihat teman-teman kuliahnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri.
Dia kira-kira bisa melihat apa yang membuat mereka begitu antusias. Mereka pasti membicarakan Silas, seorang pria yang baru saja pindah ke universitas mereka. Topiknya adalah tentang kehebatannya, dan banyaknya gadis yang menyatakan cinta mereka padanya meskipun dia baru saja pindah. Singkatnya, semuanya tampak sangat glamor. Geralt, Anda di sini. Ayo, Anda harus mendengarkan hal ini tentang Silas. Setelah ini, sebaiknya Anda memberi kami penjelasan yang bagus tentang mengapa Anda tidak memberitahu kami, saudara-saudara Anda, bahwa Anda akan bersama dengan Alice. Harper mengepalkan tinju ke Geralt. Geralt, sayang sekali kamu sedang cuti kemarin. Kamu seharusnya hadir di acara yang diadakan universitas untuk menyambut Silas. Kata Harper, mengapa? Apakah mereka mengadakan pesta penyambutan hanya untuknya? Bagaimana universitas bisa melakukan hal seperti itu? Benjamin menyela, yah, mereka tidak benar-benar menyebutnya pesta selamat datang. Silas adalah salah satu pria yang cukup luar biasa. Ayahnya menginvestasikan 7,5 juta hanya untuk mengadakan pesta perayaan khusus di universitas kami. Terus terang, bukankah itu petunjuk bahwa universitas harus mengadakan pesta penyambutan untuk Silas? Hah, nada bicara Benjamin memiliki sedikit kecemburuan di dalamnya. Oh, kamu tahu apa yang lebih lucu? Karena Cassandra, dosen kami, adalah salah satu dosen tercantik di kampus. Dia dikirim untuk menyambut tamu. Tebak apa? Dia menggoda Silas sepanjang jalan. Apa dia kehilangan akal sehat atau bagaimana? Harper menjawab sambil tersenyum. Yah, Geralt terkekeh. Hanya tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Terkejut mengetahui seperti apa Cassandra sebenarnya. Sebenarnya, Geralt sudah lama mengetahui sifat asli dosen tersebut. Lihat saja foto yang dia kirimkan baru-baru ini. Saat dia memikirkannya, Geralt diam-diam masuk ke WeChat-nya. Dia marah tempo hari dan tidak memperhatikan gambar itu dengan baik. Setelah mendengar teman-teman kuliahnya menyebut-nyebutnya, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk melihat foto itu lagi. Dia kemudian memperhatikan foto-foto yang dikirimkan Cassandra kepadanya hampir setiap malam sejak hari itu. Semua dari mereka memiliki wajahnya di dalamnya. Dan untuk mengatakan bahwa mereka mengundang dan menggoda adalah pernyataan yang meremehkan. Geralt dipenuhi dengan antusiasme. Dia mengatakan semua kecuali satu kata, promiscuous. Tiba-tiba, Cassandra membalas pesannya dalam hitungan detik. Siapa yang promiscuous? Bahkan jika saya adalah apa yang Anda katakan, saya hanya berperilaku seperti ini dengan Anda. Bukannya aku seperti itu dengan orang lain. Apakah kamu cemburu ketika melihat Silas dan aku menjadi nyaman di pertemuan tadi malam? Anda dapat memberitahu saya jika Anda. Aku akan berhenti menatapnya kalau begitu. Aku tidak cemburu. Puff, saya tidak percaya Anda, saudara manusia biasa. Jika Anda berjanji untuk bertemu, saya akan menunjukkan kepada Anda *4 saya. Oke. Kami akan menyeberangi jembatan ketika kami sampai di sana. Kamu sangat membenci. Oke, bagaimanapun. Saya menuju ke kelas. Geralt merasakan permusuhan saat dia terus mengobrol dengannya. Semakin Cassandra bertindak seperti itu, semakin kuat keinginannya untuk membalas dendam. Tiba-tiba, pintu ruang kuliah terlempar, dan teriakan seorang wanita terdengar. Waktunya untuk kelas, teman-teman. Sekarang, ada apa dengan semua kebisingan itu? Cassandra menyerbu ke dalam kelas, telepon di tangan, dengan wajah gelap dan ekspresi muram. Ada semburat dingin di matanya. Dia menatap ruangan itu dengan tatapan seorang wanita yang dicemooh. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Geralt. Geralt, kemari. Geralt, keluarlah. Cassandra mengamati ruang kelas dengan tatapan dingin sebelum memanggil Geralt keluar. Geralt, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Suami dari teman kuliahnya akan membuka bar besok. Mereka kekurangan tenaga kerja, dan ada pekerjaan paruh waktu di sana. Mereka membayar lebih banyak dibandingkan dengan bar lainnya. Dia mendengus keras sambil menyilangkan lengannya. Paruh waktu, saya, Geralt tercengang. Kamu apa? Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Mereka akan terlalu sibuk besok karena ini hari pembukaan dan dia tidak dapat menemukan cukup banyak orang untuk membantunya. Apakah Anda pikir Anda bisa terus bekerja di sana? Tahu di mana dia akan membukanya? Di Jalan Komersial Maybury. Ya, Jalan Komersial Maybury itu.
Dia hanya akan merekrut pria tinggi dan tampan. Kamu apa? Itu diselesaikan kemudian. Saya akan menghadiri upacara pembukaan mereka besok malam. Dan Anda ikut dengan saya. Cassandra kemudian menatap Geralt dengan tatapan kosong. Sialan kamu. Geralt tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Dia ingin memberitahunya bahwa dia tidak menyukainya. Dan dia tidak perlu berada di sana sama sekali. Cassandra, bagaimanapun, adalah seorang wanita yang gigih. Dan tidak ada yang bisa dilakukan Geralt. Selama 3 tahun terakhir, dia telah melakukan semua yang diminta Cassandra. Mau tak mau dia memikirkan bagaimana Cassandra berperilaku buruk malam itu dan sikap dingin yang dia tunjukkan saat ini. Serius, haha, tapi situasinya menjadi sedikit canggung sekarang. Geralt merasa ini adalah waktu yang tidak tepat baginya untuk hadir. Lagi pula dia hanya akan membantu untuk 1 hari. Dia menggaruk kepalanya sebelum kembali ke tempat duduknya. Kelas pagi itu membosankan. Sebagian besar kelas di universitas berakhir pada siang hari. Geralt menerima pesan teks dari Alice. Apakah Anda akan bebas di siang hari? Geralt, keluar dan makan siang. Beberapa kata pendek dan kering. Tiba-tiba dia tersadar bahwa dia belum membereskan semuanya dengan Alice. Alice tiba-tiba menjadi pacarnya kemarin. Berkat beberapa kesalahpahaman. Geralt sedikit frustrasi. Alice jelas bermaksud untuk membuatnya nyaman kali ini. Terus terang, jika saja Alice tidak meremehkannya di masa lalu, dia akan sangat senang memilikinya sebagai pacarnya. Dia akan memperlakukannya dengan baik, bagaimanapun caranya. Bagaimanapun juga, Alice adalah kecantikan yang menakjubkan. Meski begitu, yang bisa dipikirkan Geralt saat ini hanyalah Mila. Jika hubungannya dengan Alice terus menjadi tidak jelas dan ambigu, dia pasti benar-benar bajingan. Jika dia tidak menyukainya, mengapa mempertahankan asosiasi pacar-pacar? Dia seharusnya menjelaskannya dengan jelas padanya. Atau kesalahpahaman hanya akan memburuk jika hubungan berlanjut. Geralt berpikir sejenak sebelum menjawab dalam satu kalimat, Alice, mari kita bertemu di taman setelah kelas. Datang sendiri, saya perlu mengklarifikasi sesuatu dengan Anda. Alice merespons dengan sangat cepat dengan, oke. Setelah kelas, Geralt menuju ke taman kecil di mana Alice sudah menunggunya. Dia tahu bahwa dia telah berdandan hari ini. Ketika dia melihatnya, dia tampak terkejut. Geralt, Anda di sini. Alice menyapa Geralt dengan senyum manis dan mempesona. Perasaan rumit mengalir di hatinya ketika dia melihatnya. Di masa lalu, dia selalu membenci Geralt, memandang rendah dia. Sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa Geralt sebenarnya sangat tampan dan temperamennya sangat menarik. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Aku ingin kamu membelikanku makan malam tadi malam, tetapi kamu membawa sikap. Apa artinya itu? Alice bertanya sambil berjalan menuju Geralt. Aroma Alice tercium ke hidung Geralt. Pada aroma, dia merasa melamun. Dewi yang hanya bisa dia impikan saat itu berdiri tepat di depannya. Hehe, itu benar-benar terasa seperti semacam opera sabun. Namun, apakah itu sebuah drama atau tidak? Geralt bermaksud untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena aku tidak ingin berada dalam hubungan ini lagi. Sembur Geralt tanpa menahan diri. Apa katamu, Alice? Telah terjadi kesalahpahaman besar. Aku tidak pergi ke sana untuk mengejarmu. Di sana. Saya sudah mengatakannya. Saya pergi ke sana hari itu dan saya ingin mengajak Mila, salah satu teman kuliah Anda di departemen Anda, untuk makan malam. Namun, begitu aku masuk, gadis-gadis dari departemenmu mulai mengepungku. Mereka mengira aku ada di sana untuk menyatakan cintaku padamu. Setelah itu, Geralt telah mengatakan semua yang dia tahan di dalam hatinya. Alice mulai terengah-engah. Setiap kata yang dikatakan Geralt terasa seperti duri tajam yang menusuk dengan keras ke dalam hatinya. Dia merasakan tubuhnya yang lembut bergetar. Kemudian, saya kebetulan muncul. Dan saya salah mengira Anda ada di sana untuk mengaku kepada saya. Apalagi aku bahkan berjanji untuk menjadi pacarmu, kan? Alice menjawab dengan kerutan di dahinya. Iya, saya tidak bisa menjelaskan situasi di sana dan kemudian, mengingat situasinya. Konsekuensinya akan terlalu memalukan untuk Anda tanggung. Aku mengerti semuanya sekarang. Ternyata aku, Alice, hanyalah orang bodoh. Aku telah dipermainkan seperti biola.
Alice menjawab dengan dingin. Dia telah mati-matian berusaha untuk lebih dekat dengannya. Tetapi dia ditampar bahkan sebelum dia bisa melakukannya di penghujung hari. Alice merasa seperti lelucon. Ketika dia jatuh cinta dan menjalin hubungan pertamanya, dia pikir Quinton adalah orang yang membantunya. Alasan mengapa dia bersama dengannya sejak awal. Pada akhirnya, dia akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian, ketika dia menjalin hubungan keduanya, itu dengan Geralt. Dia adalah orang yang selalu membantunya. Namun, dia menolaknya dan membuatnya merasa sangat malu. Cukup, dia benar-benar sudah cukup. Bukankah menemukan pacar yang kaya dan berperilaku baik adalah yang dia inginkan? Itu semua hanyalah masalah sederhana. Jadi mengapa begitu sulit baginya untuk mencapainya? Menamparkan. Alice menamparkan Geralt dengan keras karena frustrasi dan marah. Kau brengsek. Geralt, yang Anda miliki hanyalah sedikit uang. Anda pikir saya orang yang diejek begitu saja? Tunggu saja, suatu hari, saya, Alice, pasti akan menemukan diri saya pacar kaya yang kotor. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Setelah menamparkan Geralt, Alice memelototinya dengan kebencian dan kebencian di matanya sebelum berbalik dan pergi. Geralt tanpa sadar menyentuh wajahnya. Saat itulah sudut mulutnya terangkat ke atas saat dia tersenyum pahit. Yah. Saya seharusnya tidak mengatakan ini. Tetapi bagaimana mungkin ada orang yang lebih kaya dari saya di seluruh dunia? Meskipun demikian, masalah itu diselesaikan. Dan dia telah membuat semuanya sejelas hari. Geralt juga senang dan lega karena dia tidak melukai Alice terlalu dalam. Jadilah itu, Geralt duduk di taman kecil, merasakan sensasi ketenangan yang dalam saat dia mengagumi pemandangan danau yang indah. Teleponnya berdering tiba-tiba. Geralt sedikit terkejut ketika melihat nomor di caler ID. Ternyata itu Mila. Mila telah memutuskan semua hubungan dengan Geralt kemarin. Dan dia tidak menghubunginya lagi sejak itu. Dia menjawab panggilan itu dengan tergesa-gesa. Ke Mila yang terdengar aneh. Geralt, maaf mengganggumu. Apakah ini saat yang tepat untuk berbicara? Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Geralt tersenyum pahit. Tentu saja. Ini waktu yang tepat. Lagi pula aku tidak punya pacar. Hahaha, Anda membuat pengakuan sensasional kemarin. Geralt, Anda benar-benar berpikir saya tidak akan melihatnya. Geralt dengan cepat memahami arti di balik kata-kata Mila. Dia mulai menjelaskan secara menyeluruh semua yang terjadi antara dia dan Alice kepada Mila. Oh, setelah mendengar penjelasan Geralt, Mila hanya menjawab dengan satu kata. Dia bahkan tidak mengatakan apakah dia percaya padanya atau tidak. Kenapa ingin bertemu? Tanya Geralt. Apakah aku harus punya alasan untuk mencarimu? Balas Mila. Kesal. Tidak. Tapi aku hanya bertanya karena kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Apa itu? Lupakan. Tidak ada apa-apa lagi. Bip, bip, bip. Mila tiba-tiba menutup telepon. Geralt merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Merasa sangat cemas dan gelisah. Gadis-gadis itu sulit untuk ditangani. Untuk sedikitnya, gadis pintar bahkan lebih buruk. Dia tidak pernah bisa mengerti atau mencari tahu apa yang ada dalam pikiran seorang gadis. Lupakan. Dia lebih baik mencari Mila lagi.